kita kali ini dalam kemuliaan dari Tuhan kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan sembah Tuhan. Satu hal yang hari ini kita tahu adalah Tuhan kasih anugerah kita. Kali ini kita akan menyanyikan dalam kehadiran. Datang kehadiranmu membawa pujian dengan segenap hatiku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Waktu ditinggikan sembahnya namamu di bumi. Aku membawa pujian dengan segenap hatiku untuk memuji Engkau ya Tuhan aku. Kau ditinggikan sembahmu ialah namamu di bumi. Sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Rajaku.
Yes, amin. Anugerah yang besar bagi kami makan. Kami boleh datang ke hadirat, dan berdatang memuliakan dan memujikan. Dan Tuhan yang menyucikan dan menguduskan hati kami. Kuasa darah Yesus yang melayakkan kami. Boleh datang ke hadapan darah Yesus menyucikan. Darah Yesus menguduskan. Darah Yesus melayakkan kami. Segenap hati kami boleh memuji. Segenap hati kami boleh menyembah. Segenap hati kami bersorak-sorai pada Allah yang Allah penebus kami, selamat kami, Allah yang telah membebaskan kami dari dosa, Allah yang telah mematahkan segala kuasa dosa, Allah yang telah merdekakan kami, Allah yang telah melayakkan kami, memanggil ya Allah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Allah ini Engkau yang berkuasa atas kami sepanjang acara hari ini. Biar apa yang kami kerjakan hari ini berupa kemuliaan bagi nama. Apa yang kami kerjakan hari ini menjadi ibadah kami yang suci, ibadah kami yang bersepakat ini kami sebagai kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan Allah seluruh menguasai kami seluruh kehadiran khusus melalui kami. Setiap kata yang keluar dari mulut kami, setiap kata yang keluar dari mulut kami menjadi kemuliaan bagi nama. Dan hari ini juga Tuhan, lalu mendengar suara, hari ini kami mengajar, hari ini kami mendengar perkataan yang berusaha berlihat hamba. Firman yang akan disampaikan menguatkan kami, membangunkan, menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Engkau Allah sumber segala itu kami yang mau serahkan kepada kami hari ini. Dan permulaan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan bersorak-sorai bersukacita. Ujiannya Sungai Sukacita. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Karena hari ini Sungai Sukacita mengalir, kita akan bangkit berdiri semua saudara-saudara dan dikasih. Kita akan ekspresikan sukacita kepada Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes.
jiwaku, sebab sungai sukacitamu ada dalam aku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam segerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Kita akan persiapkan hati untuk mendengar kebenaran suara Tuhan, suara firman-Nya. Kita akan siapkan hati, kita akan nyanyikan pujian lingkupiku. Kita yakin bahwa ketika Tuhan memberikan Roh Kudus, Dia akan melingkupi kita, Dia akan berikan kita tempat yang paling tenang. Saat segala sesuatu terlihat tidak baik, tidak nyaman, Tuhan kasih tempat yang dahsyat. Kita nyanyikan dengan sayangmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku ternasah Kau Allah, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku ternasah Kau Allah di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku ternasah Kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku ternasah Kau Allah.
disembah. Haleluya, Tuhan hadir di tengah kami. Roh Kudus hadir di tengah kami. Urapilah kami, jamahlah hidup kami, Yesus. Kami buka hati kami ini, Roh Kudus bekerjalah di tengah kami. Haleluya, buka hati pagi ini, Roh Kudus bekerja. Terima kasih Holy Spirit God, Allah Roh Kudus. Berfirmanlah di tengah kami, sebab kami hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi kami hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, Firman-Mu itu terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak menyimpang daripada Tuhan. Sebab Firman-Mu itu hidup, Firman-Mu itu kuat, Firman-Mu itu tajam, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan pertimbangan roh dari jiwa, supaya kami hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kami hidup untuk menghadapi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau layak dipuji dan disembah. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya, yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Shalom, selamat pagi, silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu, jemaat GPI Area Bogor yang hadir secara offline di Tunas Pertiwi, dan Bapak Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online. Pagi hari ini saya mengajak kita bersama melihat firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari seluruh anak-anak kita akan baca bersama. Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Baik, semuanya sudah siap. Kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan roh untuk memberikan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Dia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain Dia memberikan karunia untuk menasibkan bahasa roh itu.
Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca dan merenungkan firman di hari ini. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 12 ayat 7-11 yang kita baca bersama-sama. Saya beri satu tema pagi ini, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, hari ini tema firman Tuhan adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, bulan Mei kita secara serentak bersama-sama memperingati dua peristiwa besar, perayaan besar umat Kristiani. Yang pertama adalah hari kenaikan Yesus ke surga. Dan yang kedua adalah hari pencurahan Roh Kudus. Inilah hal yang penting. Karena itu pagi hari ini kita akan belajar bersama hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu Alkitab katakan. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata, "Hei kamu sekalian, Aku tidak akan meninggalkan kamu seorang diri." Yesus tidak akan meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Itu yang Alkitab katakan. Karena itu aku pergi kepada Bapa supaya aku memberikan penolong yang lain, memberikan Roh Kudus, memberikan Parakletos untuk umat Tuhan, gereja Tuhan, menjadi gereja yang hidup di akhir zaman, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, mari kita lihat bersama-sama dalam pembacaan ini ayat 8. Bagian pertama, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dengan cara ada roh hikmat. Ada roh hikmat yang Tuhan beri kepada kita. Ayat 8 berkata, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Puji Tuhan. Hikmat ini adalah dasar, fondasi yang utama dalam hidup kita. Contoh Alkitab dalam Perjanjian Lama, ketika Raja Salomo dihadapkan kepada keputusan-keputusan yang berat. Ada kisah dalam Alkitab, ada dua ibu-ibu datang kepada Salomo, mengadukan persoalannya tentang anak, di mana mereka bertengkar. Anak yang meninggal. Seorang ibu datang. Seorang ibu melaporkan kepada Raja Salomo bahwa anaknya meninggal. Dan ada yang menggantikan, ditukar. Lalu seorang ibu juga yang lain datang. Nah, dari kisah ini, intinya adalah ketika Salomo harus membuat keputusan, mana yang benar? Ibu yang pertama atau ibu yang kedua? Dan Salomo berkata, ambillah pedang dan potonglah atau belah anak ini. Disitulah hikmat terlihat. Ketika seorang ibu yang betul mengasihi anaknya karena dia adalah ibunya, dia berkata, Raja, jangan diapa-apakan, jangan dibunuh anak itu. Biarkanlah dia hidup, berikanlah kepada ibu. Dan seorang ibu berkata, tidak untukmu dan tidak untuk. Dari situ Salomo berkata, serahkanlah anak yang hidup itu kepada ibu yang tidak mau anaknya itu mati. Disitulah hikmat. Ketika hikmat itu ada pada Salomo, mendatangkan rasa takut akan Tuhan.
bangsa Israel, umat Tuhan takut kepada Tuhan karena Salomo bisa mempertimbangkan mana yang benar, mana yang salah dengan keputusan yang dibuat kepada dua ibu-ibu. Itu yang pertama. Hikmat Tuhan bagi kita hari ini penting untuk kita hidup mengalami janji Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa setelah kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, diberikan Tuhan hikmat kepada kita. Yang kedua, Alkitab berkata, Tuhan memberi kita pengetahuan, memberi kita marifat. Ayat selanjutnya berkata, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Puji Tuhan. Yang penting fondasinya kuat, yaitu hikmat Tuhan. Lalu di atasnya kita membangun di atas fondasi hikmat, yaitu pengetahuan. Pengetahuan yang akan membawa kita kepada satu pengenalan akan Tuhan. Umat Tuhan binasa karena tidak memiliki pengetahuan, pengenalan akan Allah. Tuhan akan memimpin kita hidup berjalan supaya kita memiliki pengetahuan. Dan sumber pengetahuan itu adalah Tuhan. Karena itu Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika Salomo memiliki hikmat, dia takut akan Tuhan. Dia memiliki pengetahuan sehingga dia bisa membangun satu bait Allah. Dan luar biasa. Selanjutnya dikatakan bahwa setiap hidup kita, setelah kita memiliki fondasi hikmat, kita membangun di atasnya dengan pengetahuan. Yang ketiga dikatakan, kita hidup diberikan oleh Tuhan iman. Ayat selanjutnya demikian bunyinya. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Puji Tuhan. Iman itu penting bagi kita hari-hari ini. Kita hidup di tengah dunia yang sedang digoncangkan oleh penyakit COVID-19 yang berdampak kepada ekonomi, kesusahan secara keuangan, kesusahan badani, sakit penyakit. Tetapi Alkitab mau kita percaya bahwa hidup kita oleh karena iman. Amin. Alkitab berkata orang benar hidup oleh iman. Iman yang kita miliki adalah iman seperti Alkitab. Karena dengan iman itu kita dapat mencampakkan gunung-gunung. Kita dapat memindahkan gunung-gunung. Mencampakkan gunung penyakit. Memindahkan gunung kesusahan. Supaya apa? Iman yang kita miliki adalah iman yang teguh, yang berasal dari Tuhan. Puji Tuhan. Banyak tantangan hari ini. Umat Tuhan, anak-anak Tuhan mengalami kegoncangan iman mereka. Oleh karena berbagai kesulitan hidup. Penyakit yang melanda menggoncangkan iman mereka. Kesusahan ekonomi yang mereka alami menggoncangkan iman mereka. Ragu bahwa apakah Allah itu masih hidup, mampu memelihara. Itulah yang banyak dialami. Tetapi pagi hari ini kita jemaat Tuhan GPI Berea Bogor, kita percaya bahwa hidup kita hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya kita lihat Alkitab berkata hidup kita setelah dibangun di atas fondasi yang kuat, yaitu hikmat Tuhan, pengetahuan yang dari Tuhan yang membuat kita pintar.
lalu kita memiliki iman yang teguh, selanjutnya kita harus bertindak. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Tindakan iman apa yang harus kita lakukan? Alkitab berkata selanjutnya, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Amin. Mari kita percaya Tuhan memberi kepada kita urapan untuk menyembuhkan, karunia untuk menyembuhkan. Amin. Itu yang harus kita percaya. Sakit penyakit yang sedang melanda, yang kita alami apapun bentuknya, ingat, kita percaya Tuhan memberi kita kesembuhan. Setiap kita pernah mengalami sakit penyakit. Setiap kita pernah mengalami pergumulan kelemahan tubuh. Bentuknya bermacam-macam. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan memberi kepada kita karunia untuk menyembuhkan. Baik untuk diri kita dan untuk jemaat, untuk orang-orang yang membutuhkan. Karunia menyembuhkan. Ketika kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan bekerja menyembuhkan sakit penyakit. Saya pernah mengalami satu penyakit, yaitu paru-paru basah komplikasi dengan penyakit malaria. Karena sejak kecil saya pernah mengalami sakit malaria di kampung. Tahun 2000 mengalami satu pergumulan penyakit, yaitu paru-paru basah. Seluruh bagian dada saya itu setelah di-scan, di ronsen, penuh dengan cairan. Dokter waktu itu berkata, pilihannya dua. Pertama, harus disedot. Cairan yang ada di dalam paru-paru saya ini harus disuntik untuk disedot. Yang kedua, pilihannya adalah minum obat untuk mengeringkan. Nah, dari dua alternatif ini, saya harus memutuskan resiko yang terkecil. Dan setelah berdoa, mempertimbangkan kalau disedot ada dampak negatif. Kalau diberi obat, juga proses penyembuhannya lama, membutuhkan waktu 6 bulan. Karena itu saya berdoa sehingga memutuskan untuk minum obat selama 6 bulan. Proses kesembuhan yang Tuhan sediakan bagi kelemahan tubuh, penyakit saya, malaria dan juga paru-paru basah, membutuhkan waktu hampir 5 tahun. Saya bisa mengalami proses pemulihan yang total dari bekas paru-paru basah. Dan hari ini saya bersyukur hidup sehat. Artinya apa? Kita diberi Tuhan kemampuan, karunia untuk mengalami kesembuhan dalam kelemahan penyakit. Selanjutnya, Alkitab berkata, ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita anak Tuhan, bagi orang-orang yang membutuhkan mujizat, itu setiap waktu. Ketika kita berdoa untuk terjadi mujizat, mujizat yang pertama adalah mujizat keselamatan, pertobatan dari dosa. Itu adalah mujizat terbesar yang Tuhan beri kepada kita. Mujizat dalam hidup kita bisa berbagai bentuknya. Bisa ketika kita kesulitan ekonomi,
kita berdoa kepada Tuhan, mujizat terjadi. Ada jalan Tuhan menyelesaikan ekonomi, menyelesaikan kesulitan ekonomi. Ketika dalam kelemahan tubuh, penyakit, ketika kita berdoa, kita juga percaya bahwa Tuhan sediakan mujizat. Mujizat artinya perkara yang ajaib, yang berasal dari Tuhan, yang membuat kita takjub. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Tetapi Tuhan memakai hidup kita untuk melakukan mujizat. Ketika kita berdoa, melihat pertolongan Tuhan, kita percaya itu adalah mujizat. Puji Tuhan. Setelah itu kita harus sadar bahwa hidup yang dibangun di atas fondasi firman Tuhan. Tuhan memberi kita hikmat. Tuhan memberi kita pengetahuan. Tuhan memberi kita iman. Tapi juga Tuhan memberi kita kesembuhan. Memberi kita mujizat. Dan di atasnya Tuhan terus memberi kepada kita penyertaannya yang sempurna. Ayat selanjutnya dikatakan, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Bernubuat artinya menyampaikan pesan Tuhan kepada seluruh jemaat. Bernubuat menyampaikan pesan Tuhan, suara kenabian Tuhan untuk diberitakan, disampaikan tujuannya, untuk meneguhkan jemaat, untuk menghibur jemaat, untuk membawa jemaat semakin takut akan Tuhan. Nubuatan Tuhan sediakan supaya kita sebagai jemaat, anak-anak, orang tua, kita mendapatkan nubuatan Tuhan. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Dan kita perlu bersama-sama untuk apa? Untuk menubuatkan firman dalam hidup umat Tuhan. Selanjutnya Alkitab berkata, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Puji Tuhan. Ada bermacam-macam roh. Kita hidup di dunia ini yang dikuasai oleh roh jahat. Dunia ini dikuasai oleh iblis. Dunia ini bermacam-macam kejahatan. Karena itu Tuhan memperlengkapi kita, memberi kita satu karunia untuk kita bisa membedakan bermacam-macam roh. Supaya kita bisa menghancurkan, kita bisa mengalahkan berbagai manifestasi roh yang sedang terjadi. Penyakit COVID-19 itu adalah manifestasi namanya roh maut. Roh maut yang menekan, yang mengintimidasi. Karena itu kita harus punya kepekaan untuk membedakan roh apa yang sedang bekerja. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha yang kita bangun, Tuhan beri karunia untuk membedakan roh. Supaya ketika kita berjumpa dengan orang, kita bisa bedakan roh apa yang ada di dalam diri orang itu. Apakah roh penipuan? Apakah roh perzinahan? Apakah roh yang memberontak? Apakah roh yang menolak pengenalan akan Allah? Tuhan beri kemampuan. Karena itu penting untuk kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberi kita karunia membedakan roh. Selanjutnya kita berkata, firman-Nya kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa. Setelah kita diberi Tuhan kuasa membedakan bermacam-macam roh,
Lalu kita tahu roh yang sedang kita hadapi. Apakah itu roh perzinahan? Apakah itu roh penipuan? Apakah itu roh intimidasi? Apakah itu roh maut? Roh penyakit? Kita harus memiliki senjata yang Tuhan mau kita pakai, yaitu berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh yang Tuhan beri kepada kita adalah untuk membangun diri kita, membangun iman kita. Karena itu kita harus belajar setiap waktu, setiap hari, mengebarkan karunia-karunia bahasa roh untuk membangun iman kita kuat. Karena kita dihadapkan dengan berbagai ancaman, dengan berbagai intimidasi yang setiap waktu terjadi. Karena itu kita harus berkata, roh yang di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Karena itu kita punya senjata, yaitu kita mengobarkan karunia bahasa roh, bahasa-bahasa lidah. Itu yang Tuhan beri kepada kita. Bahasa roh, bahasa lidah adalah tanda kita milik Tuhan. Kita diperlengkapi menjadi anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Setiap mereka yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita diberi kuasa dari Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Membedakan bermacam-macam roh. Dan ketika kita tahu kita punya senjata, kita harus membakar dengan kobaran bahasa roh dalam hidup kita. Selanjutnya Alkitab berkata, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Dia memberi perlengkapan senjata Allah. Dia membangun hidup kita dengan hikmat. Rumah didirikan dengan hikmat, kamar-kamar diisi dengan pelbagai benda yang berharga dan menarik. Di atasnya kita bisa membangun dengan pengetahuan, supaya kita menjadi orang yang terampil, orang yang cakap, orang yang menjadi solusi, orang yang menjadi jawaban. Pengetahuan dibutuhkan. Tetapi pengetahuan tanpa hikmat Tuhan, itu adalah satu kebodohan. Kita bersyukur. Dan Tuhan memberi kita, yang ketiga adalah iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Amin. Karena itu kita belajar bersama, bertumbuh bersama. Setiap hari kita membaca Alkitab 4 pasal sehari. Supaya apa? Iman kita bertumbuh. Karena kita mendengar akan firman Tuhan. Maka iman yang kuat itu yang akan mencampakkan gunung-gunung penyakit, yang akan memindahkan gunung-gunung ekonomi yang sulit. Tuhan beri kita iman. Dan Tuhan berkata, kita harus bertindak. Yaitu apa? Kita punya karunia untuk menyembuhkan. Tuhan memberi kita karunia mujizat. Dan Tuhan memperlengkapi kita karunia untuk membedakan mana roh, bermacam-macam roh yang kita hadapi. Dan Tuhan juga memberi kita kuasa karunia untuk mengobarkan bahasa roh, bahasa lidah. Dan terakhir Tuhan memberi kita kepekaan, memberi kita satu sensitivitas untuk membahas, untuk melihat bahwa semua karunia bahasa roh kita harus terjemahkan. Caranya sederhana. Kita harus bersama-sama melatih diri kita untuk hidup dipimpin oleh Roh. Hari ini seluruh kita jemaat Tuhan GPI Baria Bogor, kita mau belajar bersama-sama hidup dipimpin oleh Roh Allah. Mari buka hati kita untuk Roh Tuhan bekerja. Kita naikkan pujian, ku buka hati untuk Roh. Ku buka hati untuk Roh-Mu
Roh Kudus, Engkau hadir di tengah kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari anak-anak, buka hatimu, mengasihi. Roh Kudus ada di tengah kita. Mari Bapak Ibu, buka hatimu. Roh Kudus hadir bersama kita. Menolongku, diutus Roh. Kau hadir, amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hidupku. Menolongku, diutus. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Buka hati kami, buka hati, buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak Ibu, anak-anak, mari hari ini Roh Kudus ada di tengah kita. Buka hatimu, izinkan pribadi Allah Roh Kudus memberi kita kuasa, memberi kita hikmat, memberi kita pengetahuan, memberi kita iman. Izinkan Allah Roh Kudus pagi hari ini memberi kita kuasa kesembuhan, kuasa mujizat. Izinkan pribadi Allah Roh Kudus pagi hari ini memberi kita kuasa karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Buka hatimu pagi hari ini untuk engkau dipenuhi dengan kuasa Allah, sehingga engkau berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa-bahasa lidah. Izinkan pagi hari ini Roh Kudus memenuhi kita, memberi kita untuk menafsirkan, membedakan bahasa-bahasa. Haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, ungkapkan syukur kita, nyanyian syukur yang keluar dari hati kita. Haleluya. Layak disembah. Holy Spirit, Shiralamu ya Shiralamu, Shiralamu ya Shiralamu. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau ada bersama kami, Engkau ada bersama kami, Engkau ada dalam kami. Roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Shiralamu ya Shiralamu ya Mari kita yang ada bersama, mari engkau yang mau dipenuhi, engkau yang mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, engkau yang mau dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Mari buka hatimu, angkat hatimu, suaramu. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya di tengah kita. Kau mari pagi hari ini terima urapan baru, terima kuasa Roh Kudus. Yang memenuhi engkau, kuasa Roh Kudus yang memenuhi engkau. Hikmat Tuhan yang memenuhi engkau, pengetahuan yang dari Tuhan yang memenuhi hidupmu.
Singa haleluya, haleluya. Mari terima karunia tersebut, mari terima karunia mujizat. Haleluya, mari terima karunia mendengarkan bacaan terima karunia berkata-kata bahasa, terima karunia untuk menyaksikan bahasa. Mari keluarkan karunia-karunia yang ada padamu. Bekerjalah ya Rabb, urapilah kami Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu. Mari bersama-sama kita, kami curahkan kuasa terjadi seperti ini. Sakit penyakitmu, kelemahan tubuhmu, kesulitan ekonomi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara yang sakit, yang mendengarkan secara langsung, mari percaya Tuhan ada bersama kamu. Tuhan ada menyembuhkan sakit penyakit terjadi. Tuhan ada mengangkat engkau dari lumpur dosa. Tuhan ada untuk menyelamatkan keluargamu. Tuhan ada untuk menyelamatkan keluargamu. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang, mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi di keluargamu, mujizat terjadi di keluargamu. Haleluya, haleluya. Tuhan menyediakan keselamatan untuk keluarga-keluarga, untuk kota-kota, untuk bangsa-bangsa. Mari kita waktunya umat Tuhan, gerejanya berdiri di hadapan Tuhan, membela keluarga, membela kota, membela bangsa Indonesia. Mari kita jemaat Tuhan sepakat bersama, kita berdiri di hadapan Tuhan, membela kota Bogor, membela 6 kecamatan yang ada, membela 2 juta penduduk kota Bogor ini. Mari kita naikkan doa siapa kita bersama-sama atas kota Bogor. Haleluya, haleluya, mari dengarkan karunia Roh, karunia siapa yang ada padamu untuk kota Bogor. Mengalami keselamatan, mengalami pemulihan, mengalami pertobatan. Kita berdoa untuk kota Bogor, rencana Allah atas kota itu, kota putih syur, kota damai sejahtera. Haleluya.
dari tempat ini. Kami ucapkan berkat atas kota Bogor. Diberkatilah Engkau kota Bogor. Diberkatilah 2 juta penduduknya di kota Bogor. Diberkatilah wali kota kami Pak Bima Arya dan seluruh pejabat. Hari ini ya Tuhan, kami berkata kota Bogor bisa menanggulangi COVID-19 dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk seluruh dinas kesehatan, pendidikan, pertamanan, seluruh dinas yang ada di kota Bogor untuk bekerja sama kepentingan 2 juta rakyatnya di kota Bogor dalam nama Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, ketika Bogor menjadi kota peristirahatan, kota tempat banyak keluarga wisata, biar sungguh Tuhan melalui seluruh kesempatan di kota ini ada kesan yang kuat untuk pemulihan hubungan demi hubungan pribadi, hubungan dalam keluarga, hubungan rekan kerja. Ketika datang ke kota ini berwisata, melakukan seluruh aktivitas bersama dengan kolega keluarga, ada hubungan yang retak dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Karena ada kasih dan shalom Tuhan atas kota ini. Terima kasih. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamat datang. Curahkan Tuhan atas Indonesia. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamat datang. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Mari kita angkat tangan bersama, kita memberkati Indonesia. 270 juta penduduknya tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau NTB. Kita melepaskan berkat atas pemimpin bangsa, Presiden Jokowi, wakilnya, Pak Pengasuh. Haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Ya Tuhan, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat Tuhan GPI Berea Bogor, angkat tangan kita pelan-pelan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih di dalam anaknya Yesus Kristus, penghiburan dan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.
Mari kita yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu, selamat hari Minggu bersama dengan jemaat GPI Korea Bogor. Hari ini kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus